Perintah Kaisar Naga. Bab 491-495. Bab 491. Tuan Ma, apakah ada banyak permata bawah tanah di sini? Yosef bertanya pada Tuan Ma. Tuan Ma mengangguk, ini sangat bagus di sini. Pintu masuk ke tambang harus ke arah barat laut. Anda mengirim seseorang untuk melihat ke arah itu. Oke, Yosef sangat gembira. Jika orientasi ditentukan, hanya masalah waktu sebelum menemukan pintu masuk ke urat biji baru. Tampaknya seluruh gunung Hengshan akan menjadi miliknya di masa depan. Tetapi ketika Yosef senang, dia tiba-tiba menemukan bahwa sekelompok orang keluar dari hutan. Itu adalah Tony Song dan yang lainnya. Melihat Tony Song membawa orang keluar, dan sepertinya dia tidak terpengaruh sama sekali, senyum di wajah Yosef tiba-tiba membeku. Kamu, bagaimana kamu keluar? Yosef bertanya dengan kaget. Dan Master Nama mengerutkan kening dan berkata kepada Yosef, apakah seseorang keluar? Ya, semua orang dari keluarga Song telah keluar, dan mereka tidak terjebak sama sekali. Yosef berkata kepada Tuan Ma. Bagaimana mungkin? Tuan Ma mengerutkan kening lebih dalam. Hahaha, Yosef, apakah kamu pikir ilusi belaka bisa menjebakku? Kamu sangat naif. Tony tertawa terbahak-bahak. Tony Song, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti, ilusi macam apa? Yosef pura-pura tidak mengerti dan berkata. Kamu bisa berpura-pura, akan ada saat ketika kamu tidak bisa mempertahankannya. Tony Song memelototi Yosef, lalu menginstruksikan bawahannya dan berkata, silakan dan cari pintu masuk tambang segera. Segera, keluarga Song juga mulai mencarinya, tetapi pegunungan ini sangat besar, dan tidak mudah untuk menemukan pintu masuk ke urat biji. Melihat keluarga Song melihat sekeliling seperti lalat, Yosef mengangkat sudut mulutnya sedikit. Mereka memiliki arah yang jelas, jadi mereka pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Pada saat ini, suara lain datang dari hutan, dan kemudian Chat Liu keluar bersama keluarga Liu, tetapi mereka tidak seberuntung itu, banyak orang jelas kelelahan, dan jumlahnya berkurang setengahnya. Begitu dia berjalan keluar dari hutan, Chat Liu menatap Tony Song dan Yosef dengan wajah muram, kalian berdua, siapa yang curang? Berani menggunakan ilusi untuk menipuku. Tampaknya Chat Liu mengetahui bahwa semua yang ada di depannya hanyalah ilusi setelah membayar harganya. Siapa lagi di sana? Itu Yosef, penjahat tercela, dan kami baru saja keluar dari hutan. Tony Song menunjuk ke Yosef. Tony Song, jangan meludahkan darahmu. Apalah kamu melihat aku yang melakukannya? Aku juga bisa mengatakan bahwa kamu melakukannya. Jika kamu juga terjebak dalam ilusi, mengapa kamu keluar dengan selamat? Yosef tidak ingin keluarga Song dan Liu bergabung, jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Kali ini, ketiga pihak saling memandang dengan kewaspadaan di mata mereka. Pada saat ini, setelah Dev mencapai puncak gunung, dirinya dalam keadaan gembira. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah, seolah-olah menembus seluruh puncak gunung. Dia dapat menyimpulkan bahwa pasti akan ada sejumlah besar batu spiritual di bawah kaki mereka. Aku menemukannya, aku menemukannya. Tiba-tiba, keluarga Feng yang mencari pintu masuk ke urat biji berteriak keras. Kali ini, semua orang berlari untuk menemukan suara itu, hanya untuk melihat seorang pelayan keluarga Feng memegang pemecah batu di tangannya, dan di depannya ada lubang yang jaraknya kurang dari 1 meter. Bagian dalam lubang itu gelap, dan Anda tidak dapat melihat apapun, tetapi menurut pengalaman masa lalu, jika Anda menggali di sepanjang lubang, Anda pasti akan dapat menggali urat. Munculnya pintu masuk Vena biji membuat suasana ketiga pihak langsung tegang, seolah-olah ada kemungkinan menembak kapan saja. Tak satu pun dari kita tidak bisa memastikan bahwa ini adalah pintu masuk ke urat biji, dan apakah urat biji itu kaya akan permata atau tidak. Kita hanya menebak-nebak, mengapa kita bertiga tidak bergabung untuk membuka lubang itu, dan melihat apa yang ada di dalamnya sebelum membuat keputusan. Chat Liu menyarankan Tony Song dan Yosef. Bab 492 runtuh. Bagaimanapun, kekuatan keluarga mereka adalah yang terburuk sekarang. Jika situasinya tidak diketahui sekarang, jika 3 keluarga bertarung, itu akan menjadi sedikit tidak berharga. Jangan kehilangan banyak saat itu, ternyata tidak ada apa-apa di dalam biji. Oke, aku setuju. Tony Song mengangguk, dia juga berpikir begitu. Melihat ini, Yosef hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, mari kita buka lubangnya bersama-sama. Setelah selesai berbicara, Yosef berkata kepada pelayan itu, siapkan bahan peledak dan buka sedikit lubangnya. Pada saat ini, Dev telah memperhatikan situasi di puncak gunung. Mendengar bahwa Yosef akan meledakkan lubang, dia segera melangkah maju dan berkata,
kamu tidak bisa meledakkan. Jika kamu meledakkan lubang itu, puncak gunung akan runtuh. Dev bisa merasakan bahwa bagian bawah puncak gunung itu kosong. Jika bahan peledaknya meledak, kekuatannya pasti akan masuk ke dalam lubang dan meruntuhkan seluruh puncak gunung. Yosef melirik Dev dan berkata dengan suara dingin, dasar anak nakal tahu apa-apa. Kami telah menambang selama bertahun-tahun, dan kami telah melakukannya dengan cara ini. Pergi dariku, dan aku akan menyelesaikannya. Masalah dengan Anda akan diselesaikan ketika kami turun gunung. Tidak ada yang mendengarkan kata-kata Dev, dan segera bahan peledak diatur. Kemudian, dengan suara gemuruh yang sangat besar, lubang-lubang yang hanya berukuran 1 meter persegi itu langsung terlempar ke dalam lubang besar. Bagian dalam lubang besar itu sangat gelap sehingga Anda bahkan bisa mendengar gema batu yang menghantam. Ini pasti kerikil dari ledakan bahan peledak tadi, ayo masuk dan lihat. Yosef berkata kepada Tony Song dan Chat Liu. Mereka bertiga akan memasuki gua, ketika tiba-tiba puncak gunung bergetar, seperti gempa bumi, yang membuat semua orang kembali terburu-buru. Tetapi segera mereka menemukan bahwa retakan mulai muncul di bebatuan di bawah kaki mereka, dan kemudian retakan itu menjadi semakin besar. Apa? Banyak orang berteriak dan berlarian. Tomoko meraih Dev. Saat ini, dia hanya percaya pada Dev. Donnie Wu juga takut lari kemana-mana, tetapi ditangkap oleh Dev, jangan lari, kamu tidak bisa lari. Dev menarik Tomoko dan Donnie Wu, dan tiba-tiba melompat dengan kuat, diikuti oleh suara gemuruh keras di bawah kakinya, dan seluruh puncak gunung runtuh. Ada beberapa bagian seluas lapangan sepak bola, dan semuanya tiba-tiba runtuh. Semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung jatuh ke dalamnya. Untungnya, keruntuhannya tidak dalam, hanya setinggi belasan meter. Kecuali beberapa orang yang terluka oleh batu-batu besar, tidak ada yang terbunuh olehnya. Sekarang semua orang telah jatuh ke dalam lubang besar. Lihat, zamrud kekaisaran. Ayam merah darah, itu merah darah ayam. Segera, orang-orang menemukan bahwa di dasar lubang, ada banyak batu permata kasar yang terbuka. Warna hijau dan warna merah cerah bisa dilihat sekilas tanpa peralatan apapun. Hahaha, aku kaya, ini benar-benar urat batu permata, hebat. Yosef melihat batu permata kasar yang bisa dilihat di mana-mana, dan tertawa penuh semangat. Tony Song dan Chat Liu sama-sama bersemangat, yang nilainya lebih dari Jinsan. Semua orang tertarik dengan permata itu, hanya Dev yang melihat dengan penuh semangat pada batu-batu yang tidak mencolok seukuran kepalan tangan dan bentuk yang mirip dengan kerikil. Semua batu ini penuh dengan energi spiritual yang kuat. Energi spiritual yang luar biasa membuat Dev merasa seperti berada di lautan energi spiritual. Dia belum pernah merasakan energi spiritual yang begitu kuat. Dev membuka semua pori-pori dan mati-matian menyerap aura di sekitarnya. Setelah kegembiraan, Tony Song, Chat Liu dan Yosef semua saling memandang dengan waspada. Tony Song, Chat Liu, saya menemukan pintu masuk ke urat biji ini. Logikanya, urat biji ini harus ditambang oleh saya. Karena Anda telah mengikuti, saya dapat memberi Anda 2 tambang di kaki gunung saya dan membiarkan Anda berdua berbagi itu bersama. Bagaimana? Yosef berkata kepada Tony Song dan Chat Liu. Bab 493 Jangan bicara omong kosong. Yosef, apakah kamu kentut? Ini jelas tambang yang runtuh sendiri. Bagaimana bisa kamu yang menemukannya? Tony Song mengutuk keras. Wajah Chat Liu itu juga menjadi dingin, bagaimana bisa ini menjadi milikmu? Lalu bagaimana menurut kalian berdua? Yosef mengerutkan kening, matanya penuh kedinginan. Chat Liu terdiam, saat ini kekuatannya adalah yang terlemah, dan dia tidak mudah untuk berbicara. Dan kemudian Tony Song menatap Master Guo mengangguk ke arahnya, dan Tony Song berkata dari saluran, sekarang tambang telah muncul, siapapun yang akan menjadi milikku, bicaralah sesuai dengan kemampuannya. Oke, Tony Song, jangan menyesalinya. Yosef tidak menulis tinta apapun. Setelah berbicara, dia langsung membungkuk kepada Tuan Ma dan berkata, Tuan Ma, semuanya terserah Anda. Jangan khawatir, Tuan Feng. Setelah Tuan Ma selesai berbicara, nyala api gas tiba-tiba padam di tangannya, dan kemudian nyala api itu padam, menghasilkan asap tebal. Huff, ini satu set lagi, ilusi kecil, apa yang bisa kulakukan? Master Guo mendengus dingin dan berkata kepada Decker, Decker, beri pelajaran pada orang tua itu. Ya, setelah Decker selesai berbicara, dia bergegas ke asap. Segera, ada suara pertempuran dalam asap, dan yang lain hanya bisa menonton dari luar, tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tony Song mengepalkan tinjunya dengan erat, dan telapak tangannya yang gugup berkeringat.
Tuan Song tidak perlu gugup, Decker memiliki kemampuan saya yang sebenarnya, dia hanya seorang penyihir, dan dia sama sekali bukan lawan. Setelah Tuan Guo tahu bahwa lelaki tua itu adalah seorang penyihir, dia tidak takut sama sekali. Setelah Guru Guo mengatakan ini, Tony Song sedikit lega. Tetapi setelah Guru Guo selesai berbicara, dia melihat sesosok terbang keluar dari kabut tebal, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Decker. Mata Tuan Guo tajam, dan dia dapat melihat sekilas bahwa ini adalah muridnya yang besar. Terlihat dada Decker cekung saat ini, jelas beberapa tulang rusuk patah, dan sudut mulutnya penuh darah. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi begitu dia berbicara, darah menyembur keluar. Kabut tebal menghilang, dan terlihat Master Ma berdiri dengan kacamata hitam di belakang punggungnya. Siapa bilang penyihir hanya bisa melakukan sihir dan tidak bisa bertarung dalam jarak dekat. Tuan Ma mencibir dan melepas kacamata hitam yang dia kenakan. Matanya putih dan dia tidak bisa melihat bola matanya yang hitam sama sekali. Tetapi Tuan Ma melambai kepada Tuan Guo seolah-olah dia melihatnya. Aku tidak perlu operasi. Hukum juga bisa mengalahkanmu. Apakah kamu seorang praktisi seni bela diri? Ekspresi Guru Guo berubah, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Jangan bicara omong kosong, lakukan saja jika kamu memiliki kemampuan. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, maka pergilah. Tuan Ma menyeringai, dan suaranya terdengar seperti guntur, yang membuat banyak orang gemetar ketakutan. Tuan Guo merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak memiliki kepercayaan diri pada awalnya. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Master Ma adalah seorang seni bela diri dan seniman bela diri. Jika ini terjadi, bukankah dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang? Tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, Tuan Guo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit peluru, dan otot-otot tubuhnya berderak dan berjalan menuju Tuan Ma. Kamu melukai muridku, hari ini aku akan mengajarkanmu beberapa trik. Setelah Master Guo selesai berbicara, sosoknya melintas dalam sekejap, dan dia berjalan langsung menuju Master Ma. Benar saja, kali ini, Tuan Ma tidak menggunakan mantra apapun, tetapi telinganya terus-menerus bergetar. Setiap serangan Master Guo bisa dihindari oleh Master Ma. Segera, keduanya bertarung seperti angin puyuh. Angin menderu membuat batu-batu itu terbang, dan semua orang hanya bisa menghindarinya. Tuan Guo, kamu bisa. Tony Song mengepalkan tinjunya dan bersorak untuk Tuan Guo secara diam-diam. Dia hanya punya satu ini untuk diandalkan. Jika Tuan Guo kalah, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bang! Setelah ledakan keras, sosok-sosok itu tiba-tiba terpisah. Tuan Guo mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya, dan Tuan Ma tidak cukup kuat, dia mundur beberapa langkah sebelum berdiri kokoh. Bab 494. Sepertinya aku meremehkanmu. Ayo, datang lagi. Setelah Master Nama selesai berbicara, dia melompat-lompat. Tuan Guo juga memiliki kepercayaan diri saat ini, mengetahui bahwa kekuatan Tuan Ma ini tidak lebih dari itu, dan dia melompat dan bergegas. Tapi baru saja bergegas ke depan, saya melihat Tuan Ma melambaikan tangannya, dan awan asap tebal langsung membungkus Tuan Guo, dan kemudian asapnya menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Tuan Guo sedang dalam suasana hati yang buruk dan ingin mundur dengan tergesa-gesa, tetapi dia mendengar suara siulan di belakangnya, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya untuk menghindari pukulan. Tercela, bukankah kamu mengatakan kamu tidak membutuhkan sihir? Tuan Guo berteriak dengan marah. Hahaha. Aku lebih baik darimu dengan kemampuanku, apa yang begitu hina? Tuan Ma tertawa, dalam kabut tebal ini, dia adalah tuannya, dan Tuan Guo seperti lalat tanpa kepala. Melihat adegan ini, wajah Tony Song sangat jelek, dia tahu itu sudah berakhir. Benar saja, tak lama kemudian tubuh Master Guo terbang keluar dari kabut tebal, darah menggantung dari sudut mulutnya, dan dia menatap Master Ma dengan tubuh gemetar. Seni Suangxiu dan seni bela diri benar-benar kuat, dan saya bersedia tunduk dengan kekalahan. Tuan Guo berkata kepada Tuan Ma dengan wajah jelek. Melihat kamu juga terkenal, aku tidak akan membunuhmu hari ini, pergilah. Tuan Ma melambaikan tangannya. Master Guo mengepalkan tinjunya, dan segera memerintahkan seseorang untuk membawa Decker pergi. Tuan Guo, Anda tidak bisa pergi, Anda tidak bisa pergi, apa yang harus saya lakukan jika Anda pergi? Saya dapat menambahkan uang kepada Anda, sebanyak yang Anda mau. Tony Song berkata kepada Tuan Guo. Tuan Song, ini tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Saya bukan tandingan Tuan Ma, jadi saya tidak punya pilihan. Tuan Guo melepaskan Tony Song dan pergi tanpa melihat ke belakang. Kali ini, Tony Song tercengang, seluruh tubuhnya pingsan, dan tubuhnya ingin jatuh ke belakang. Ayah, Tomoko buru-buru mendukung Tony Song. Hahaha,
bagaimana menurutmu? Aku baru saja memberimu kesempatan, kamu tidak tahu betapa langkanya itu, dan sekarang kecuali urat biji ini, yang merupakan milikku, seluruh urat biji Hengshan adalah milikku, dan siapa di antara kalian yang berani menentangku? Tidak setuju, kamu akan mati hari ini. Yosef tertawa liar. Yosef, keluarga Liuku tidak akan merampokmu, kami hanya mengelola tambang kami sendiri. Melihat ini, Chat Liu berkata kepada Yosef. Sudah terlambat, sekarang kalian berdua harus keluar dari kota pegunungan untukku. Aku tidak suka melihat siapapun menambang tambang di tempat ini kecuali keluarga Fengku. Yosef berkata dengan bangga. Yosef, kamu tidak ingin menipu orang terlalu banyak. Chat Liu akan mati karena marah. Apa, aku akan menggertakmu, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu ingin menantangku juga? Yosef memandang Chat Liu dengan jijik, saat ini dia sudah sangat arogan. Yosef, bahkan jika aku mati, aku tidak akan meninggalkan kota pegunungan. Ini masalah besar, aku siap untuk mati. Tony Song menggertakkan giginya dan menatap Yosef, dan kemudian berkata kepada Chat Liu, jika kita bergabung, kita mungkin akan dapat melawan Yosef, dan kemudian tambang akan dibagi rata di antara kita berdua. Chat Liu memandang Yosef dengan tatapan panik, lalu mengangguk, oke, ayo bergabung. Yosef melihat aliansi keduanya, dan tidak khawatir sama sekali. Orang-orang yang dibawa Tony Song telah pergi, dan mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Karena kalian berdua mencari kematian, jangan salahkan aku karena kejam. Mata Yosef bersinar dengan niat membunuh, dan dia melambaikan tangannya, berikan padaku, bunuh mereka semua. Tuan-tuan yang dibawa oleh Yosef semuanya melompat, dan Tuan Ma menggerakkan jari-jarinya, dan kabut hitam melayang ke arah keluarga Liu dan keluarga Song. Bergegas. Chat Liu dan Tony Song semua meraung keras, mereka tahu sudah waktunya untuk bertahan hidup. Segera, kedua belah pihak berkelahi bersama, dan pria besar setinggi 2 meter yang diundang oleh Chat Liu langsung menyerang Tuan Ma. Bab 495. Atas kekuatanmu sendiri. Menghadapi pria besar seperti bukit, mata Tuan Ma tiba-tiba berkedip. Bola mata yang awalnya putih menunjukkan bola mata hitam. Matanya penuh dengan cahaya. Dia tidak buta sama sekali. Ah! Pria besar itu mengeluarkan sedikit raungan, dan meninju Tuan Ma. Sosok Tuan Ma dengan fleksibel mengelak, dan dia meninju punggung pria besar itu. Bang! Ledakan keras, seolah-olah membanting baja, langsung membuat Grandmaster Ma mundur beberapa langkah, lengannya sedikit mati rasa. Ternyata dia berlatih kungfu horizontal. Tuan Ma sedikit mengernyit. Pria besar yang dipukul itu sangat marah. Setelah berbalik, dia melangkah maju lagi dan berjalan menuju Master Ma. Setiap langkah seperti gempa bumi, membuat suara berdebar. Tuan Ma mendengus dingin, tangannya bergerak, dan seketika dua kabut hitam muncul dari sela-sela jarinya, langsung menuju pria besar itu. Melihat ini, pria besar itu ingin menghindar, tetapi kedua kabut hitam itu seperti hantu, dan langsung masuk ke lubang hidung pria besar itu. Ekspresi pria besar itu terkejut, dan kemudian dia meraih tenggorokannya dengan tangannya, ekspresinya sangat menyakitkan. Engah! Seteguk darah menyembur keluar, dan tubuhnya yang setinggi 2 meter jatuh ke tanah dengan keras. Mata pria besar itu terbuka lebar, dan 7 lubangnya berdarah sampai mati, jelas karena keracunan. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu keluarga Song atau keluarga Liu, beberapa orang mulai mati karena serangan racun, dan mereka jatuh dalam sekejap. Tony Song dan Chat Liu melihat pemandangan di depan mereka, dan mereka semua tercengang. Hahaha, kalian berdua ingin bertarung denganku. Aku hanya memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak dapat mengambilnya. Kalau begitu, mati saja di sini hari ini. Yosef tertawa, sekarang Tony Song dan Chat Liu telah menjadi domba yang patuh untuk disembelih. Wajah Tony Song dan Chat Liu menjadi sangat jelek, dan akhirnya Chat Liu menghela nafas tak berdaya. Yosef, aku bersedia memberimu semua tambang keluarga Liu, dan aku akan mundur dari kota pegunungan mulai sekarang. Melihat Chat Liu berkompromi, wajah Tony Song menjadi semakin sulit untuk dilihat. Tony, bagaimana denganmu? Yosef memandang Tony Song dengan main-main dan berkata sambil mencibir. Tony Song menggertakkan giginya, sekarang hampir semua badannya diem, bahkan jika dia memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan, dan sekarang hanya ada satu cara, yaitu berkompromi dan memohon belas kasihan. Saya juga bersedia menyerahkan semua tambang keluarga Song saya kepada Anda, dan meninggalkan kota pegunungan mulai sekarang. Tony Song menundukkan kepalanya. Hahaha, hahaha. Yosef mengangkat kepalanya dan tertawa keras, tawanya penuh dengan kesombongan. Mendengarkan tawa Yosef,
Tony Song dan Chat Liu tampak terinjak-injak. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada keluarga Song atau keluarga Liu di seluruh kota pegunungan. Tony Song, jika kamu ingin aku melepaskanmu, aku terlihat baik bila bersama putrimu yang bintang besar. Bermainlah denganku selama 2 hari, dan aku akan membiarkan kamu pergi ketika aku bosan bermain. Yosef selesai tertawa dan berkata kepada Tony Song. Wajah Tony Song berubah menjadi hijau ketika dia mendengarnya. Sekarang dia menyerahkan semua kekayaannya, dia tidak pernah berpikir bahwa Yosef meminta lebih. Yosef, kamu dan aku telah berurusan satu sama lain selama bertahun-tahun. Putriku memanggilmu paman, bagaimana kamu bisa? Tony Song menatap Yosef dengan amarah di matanya. Jangan seperti saudara denganku, paman macam apa tapi bukan paman. Aku sudah lama mendambakan sosok putrimu, dan sekarang dia bisa aku mainkan. Mata Yosef menatap Tomoko dengan tidak bermoral. Bajingan, binatang buas. Wajah Tomoko memerah, dan dia mengutuk Yosef dengan marah. Wajah Yosef berubah dingin, gadis kecil, jika kamu berani memarahiku, aku akan menggagahimu di depan umum hari ini. Setelah Yosef selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kedua pelayan keluarga Feng langsung pergi ke Tomoko. Tony Song bergegas maju untuk menghentikannya, tetapi tidak ada cara untuk menghentikannya. Tomoko, seorang gadis lemah, dengan mudah bisa ditangkap oleh dua pelayan keluarga Feng dan diseret ke Yosef itu. Bersambung.